Halo, apa kabar teman-teman? Masih bersama tutorial Desain Jogja yang akan berbagi tentang seputar desain dan komputer. Di dalam dunia desain grafis, suatu kreativitas seni desain itu bukan sekedar hal yang membutuhkan artistik saja. Namun wajib diketahui bagi para pemula seperti kita yang ingin terjun dalam dunia desain perlu memiliki 1 dari 10 pengetahuan program aplikasi atau software grafis apapun. Mengapa? Karena hampir dari 99% pekerjaan dalam zaman sekarang ini memiliki website, media sosial, atau apapun yang memiliki gambar, galeri, foto, portofolio, dan sebagainya untuk media promosi dan marketing semua barang atau jasa yang mereka tawarkan. Dan jika kalian tidak mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan grafis pada desain di media kalian, pasti alat atau media promosi tersebut tidak akan memberikan prospek dan yang jelas akan membosankan. Sebelum kita melanjutkan video ini, bagi kalian yang baru pertama kali menonton video ini, tolong kalian subscribe dulu ya. Untuk menyemangati saya selalu memberikan artikel atau konten yang berkualitas. Dan ingat, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan baru setiap ada video baru yang akan saya upload atau siarkan. Oke, kita lanjutkan. Di dunia kerja sekarang ini yang sedang dibutuhkan banyak yang pada bidang desain grafis. Banyak kita menjumpai di media lowongan kerja yang membutuhkan keahlian atau skill desain grafis. Lalu, apa aplikasi atau software desain grafis yang banyak digunakan saat ini? Untuk dipelajari sebagai skill kita untuk keperluan pekerjaan. Jika kita telusuri lebih jauh, ada 2 aplikasi wajib dan harus kalian kuasai, yaitu CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Di antara keduanya, mana yang lebih baik? Atau manakah yang lebih populer di dunia desain grafis? CorelDRAW atau Photoshop? Ada sebagian para pecinta CorelDRAW yang menganggap CorelDRAW yang merajai karena mudah bagi pemula dan sering dipakai di dunia desain usaha percetakan. Namun tidak demikian dengan para pengagum Photoshop, karena mereka menganggap Photoshop the best of the best dan paling populer di dunia desain. Tanpa mengabaikan perbuatan saling klaim tersebut, pada dasarnya kedua-duanya dapat digunakan bersama dan bergantian sehingga saling melengkapi. Kedua-duanya sama-sama populer di kelasnya, tergantung kebutuhan pemakai dan keahlian penggunanya. Bahkan, sebagian orang membedakan dalam penggunaan. Misalnya, CorelDRAW itu lebih cenderung mengolah vektor, namun dapat juga sedikit mengolah bitmap. Sedangkan Photoshop lebih populer dengan editing foto secara otomatis, yaitu mengolah bitmap atau raster seperti JPG, PNG, GIF, PCX, TIFF, dan lain-lain. Namun sedikit mengolah vektor. Nah, berikut ini saya coba sajikan secara garis besar perbedaan antara Photoshop dengan CorelDRAW. Dapat saya bedakan kedua software tersebut sebagai berikut. Untuk penggunaan teknologi, untuk Corel menggunakan vektor. Sedangkan untuk Adobe Photoshop penggunaan raster atau bitmap. Sedangkan output file standar untuk CorelDRAW adalah JDR. Untuk Photoshop PSD. Namun kedua-duanya tidak menutup kemungkinan dapat menyimpan objek dengan format lainnya. Untuk ukuran file yang dihasilkan pada CorelDRAW lebih kecil dibandingkan dengan Photoshop.
Kemudian saat di zoom, objek yang dibuat di CorelDRAW tidak akan pecah atau blur saat diperbesar atau diperkecil. Karena gambar vektor yang disusun dengan objek geometris dan dibuat dengan hitungan matematis, sedangkan gambar Adobe Photoshop akan terlihat pecah dan blur karena gambarnya berformat bitmap atau raster disusun dalam objek yang berbentuk pixel. Sedangkan dari segi sifat, untuk gambar yang dihasilkan, CorelDRAW memiliki sifat yang tidak dipengaruhi resolusi, dan Photoshop sudah pasti sifatnya dipengaruhi oleh resolusi. Kegunaan keduanya pun sangatlah berbeda. Kenapa? Kenapa di perusahaan percetakan itu kebanyakan menggunakan CorelDRAW? Nah, itulah merupakan jawaban kegunaan CorelDRAW, teman-teman. Jadi software CorelDRAW ini banyak digunakan untuk proyek atau kerjaan percetakan. Contohnya undangan, spanduk, brosur, kadang-kadang sablon kaos manual karena tidak memerlukan warna yang kompleks. Sedangkan Photoshop kebanyakan digunakan untuk usaha studio foto ijazah, sertifikat, seperti pembuatan foto ijazah, sertifikat, atau pendaftaran dengan berbagai ukuran, misalnya 2x3 atau 3x4 atau 4x6, foto wisuda, foto wedding, dan lain-lain. Ada juga sablon kaos tetapi dengan model DTG atau direct to garment, yang print langsung dari printer itu ya. Kemudian atau untuk media web, kemudian tampilan desktop. Nah, itu yang dipengaruhi juga oleh standar pewarnaan. Dari perbedaan kegunaan tersebut dapat juga membedakan fungsi standar warna CorelDRAW. Pada software vektor ini cenderung standar CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Sedangkan Photoshop lebih cenderung pada warna RGB, Red, Green, Blue. Bisa dibedakan saat pertama kali kalian install dan cek pada masing-masing software tersebut. Untuk beberapa software yang berbasis vektor pasti menggunakan default warna CMYK. Dan sebaliknya, untuk software yang berbasis pixel atau raster akan menggunakan pewarnaan RGB. Jadi, sebenarnya kedua-duanya tidak bisa untuk saling dibandingkan. Jika ingin membandingkan, harusnya dua software pada kelas yang sama. Misalnya, CorelDRAW dengan Adobe Illustrator dengan Inkscape untuk kelas vektor, sedangkan Adobe Photoshop dengan Adobe Corel Photo Paint dengan GIMP untuk kelas raster atau bitmap. Jadi menurut saya keduanya memang diperlukan. Corel di kelas vektor dan Photoshop di kelas raster atau bitmapnya. Jadi saling melengkapi lah. Namun jika kalian ingin tahu benar-benar, kalian dapat mengadakan polling mana yang lebih unggul atau populer di antaranya, CorelDRAW atau Adobe Photoshop. Gitu sob. Oke, demikian dulu ya untuk video kali ini tentang manakah yang lebih populer, CorelDRAW atau Photoshop. Jangan lupa ya bro, klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya untuk notifikasi atau pemberitahuan video baru. Like dan share ya. Bagaimana menurut kalian? Lebih populer CorelDRAW atau Adobe Photoshop? Tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu loh. Oke, terima kasih.